Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau setara dengan 11 mm. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, mohon maaf apabila nanti saat Ibu menyampaikan materi Ibu sedikit batuk, karena Ibu sekarang sedang kurang sehat ya, mohon maaf. Tapi semoga kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Pak M pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Silahkan, Bu. Terima kasih Ihsan telah memimpin doa. Nah, kita sekarang langsung saja masuk ya ke materi kita hari ini. Sebentar, Ibu share screen dulu PPT-nya. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya, lihat pada gambar berikut. Di sini kan ada gambar tiang bendera. Nah, kira-kira menurut kalian berapa tinggi tiang bendera tersebut? Kira-kira? 5, Bu. 5 ya. Nah, misalkan tinggi tiang bendera tersebut 5 meter. Nah, perlu kalian ketahui bahwa panjang di sini itu diartikan sebagai besaran, kemudian angka 5 di sini itu diartikan sebagai nilai, kemudian meternya itu diartikan sebagai satuan. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan gitu. Nah, di mana besaran dan satuan ini dapat kita ketahui dan kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan untuk dapat mendeskripsikan pengertian besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan untuk dapat melakukan pengukuran terhadap besaran pokok, massa, panjang, dan waktu secara benar. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan untuk dapat membandingkan besaran pokok dan besaran turunan serta dapat memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan untuk dapat mengetahui besaran pokok dan turunannya serta satuan dalam SI. Kemudian yang kelima, kalian diharapkan untuk dapat menentukan dimensi suatu besaran fisika di kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kalian diharapkan untuk dapat menganalisis dan menentukan dimensi suatu besaran. Dan yang terakhir, kalian diharapkan untuk dapat menggunakan alat ukur besaran panjang dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skru. Nah, baik, kita masuk ke materi intinya. Nah, dari gambar yang kalian lihat sebelumnya, itu kan ada gambar tiang bendera ya, yang sebelumnya itu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang besaran dan satuan? Ada yang menjawab? Saya Bu. Boleh. Menurut saya besaran dan satuan yang saya ketahui yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Begitu, Bu. Nah, baik. Terima kasih, Yanti. Betul ya jawabannya. Ibu jelaskan kembali.
Jadi, besaran dalam fisika itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai, dan juga memiliki satuan. Nah, dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran yang harus mempunyai 3 syarat. Nah, yang pertama syaratnya itu dapat diukur atau dihitung, yang kedua dapat dinyatakan dengan angka atau mempunyai nilai, yang ketiga mempunyai satuan. Nah, bila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai besaran. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam besaran itu ada 2 macam. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Kita bahas dulu yang besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang mempunyai besaran yang satuannya itu telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Nah, ada 7 macam besaran yang telah disepakati oleh para ahli. Yang pertama itu ada besaran panjang dengan lambang besaran L dan satuan meter. Kemudian lambang satuannya itu M. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, panjang itu ada tinggi gedung, ada panjang meja, dan yang lainnya yang berkaitan dengan satuan meter. Kemudian yang kedua ada massa dengan lambang besaran pokok M yang satuannya kilogram, kemudian lambang satuannya kg. Nah, contohnya itu seperti misalkan berat badannya manusia gitu misalkan, atau yang berkaitan dengan kilogram seperti itu kan. Kemudian yang ketiga ada waktu dengan lambang besaran pokoknya T dan satuannya sekon, kemudian lambang satuannya adalah S. Contohnya itu misalkan waktu yang diperlukan dari Garut sampai ke Bandung. Nah, berapa? Seperti itu. Kemudian yang keempat ada suhu. Dengan lambang besaran pokoknya itu adalah T, satuannya Kelvin, dan lambang satuannya K. Contohnya misalkan suhu badan, itu suhu ruangan, dan suhu-suhu yang lainnya. Kemudian yang kelima ada kuat arus, dengan lambang besaran pokoknya itu I, kemudian satuannya itu adalah ampere, kemudian lambang satuannya itu adalah A. Nah, yang keenam, ada intensitas cahaya dengan lambang besaran pokoknya itu adalah IV, kemudian satuannya adalah kandela, dan lambang satuannya adalah CD. Dan yang terakhir ada jumlah zat. Dengan lambang besaran pokoknya itu adalah N, satuannya mol, dan lambang satuannya mol. Nah, agar kalian bisa mudah untuk menghafal 7 macam besaran ini, Ibu beri suatu singkatan, yaitu jiwa SMP. Dengan J-nya itu adalah jumlah, kemudian I-nya adalah intensitas cahaya, W-nya itu adalah waktu, A-nya itu adalah arus atau kuat arus, kemudian S-nya itu adalah suhu, dan M-nya itu adalah massa, kemudian P-nya itu adalah panjang. Gitu. Jadi kalian tidak usah menghafal satu-satu. Gitu. Selanjutnya, besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan dengan satuannya itu M per S yang diturunkan dari besaran panjang per waktu. Nah, coba perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada besaran luas dengan lambang satuannya itu adalah M persegi. Contohnya itu seperti luas tanah, kemudian luas rumah, dan yang lain sebagainya gitu yang berkaitan dengan luas. Kemudian ada kecepatan dengan lambang besaran turunannya itu adalah V, kemudian lambang satuannya adalah meter per sekon. Kemudian ada percepatan dengan lambang besaran turunannya adalah A, dan lambang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian ada gaya dengan lambang besaran turunannya itu adalah F, kemudian lambang satuannya itu adalah N atau kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kelima ada tekanan dengan lambang besaran turunannya itu adalah P dan lambang satuannya itu adalah kilogram per meter sekon kuadrat. Yang keenam ada usaha dengan lambang besaran turunannya itu adalah W besar dan lambang satuannya itu adalah joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian yang ketujuh ada massa jenis dengan lambang besaran turunannya itu adalah rho, kemudian lambang satuannya itu adalah kilogram per meter kubik. Dan yang terakhir ada volume dengan lambang besaran turunannya itu adalah V besar dan lambang satuannya itu adalah meter kubik.
Nah, setelah kita membahas tentang besaran, sekarang kita membahas tentang satuan. Nah, apa sih itu satuan? Satuan itu diartikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Nah, setiap besaran itu mempunyai satuan masing-masing. Tidak mungkin dalam dua besaran yang berbeda mempunyai satuan yang sama. Nah, misalkan apabila ada dua besaran yang berbeda, kemudian mempunyai satuan yang sama, maka besaran itu pada hakikatnya adalah sama. Sebagai contoh di bawah ini, gaya itu mempunyai satuan Newton, dan berat itu mempunyai satuan Newton. Nah, besaran ini kelihatannya berbeda, tetapi sesungguhnya besaran ini sama, yaitu besaran turunan dari gaya. Nah, satuan juga sama, dia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah satuan baku, dan yang kedua itu adalah satuan tidak baku. Nah, kita bahas dulu tentang satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau disebut dengan satuan internasional. Nah, contohnya itu seperti meter, kilogram, dan detik. Nah, sistem satuan internasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem MKS atau meter kilogram sekon. Yang kedua, ada sistem CGS, sentimeter gram sekon gitu. Nah, perhatikan tabel satuan baku di bawah ini. Di sini ada besaran massa dengan satuan MKS-nya kilogram, kemudian satuan CGS-nya itu adalah gram. Kemudian ada panjang dengan satuan MKS-nya itu adalah meter, dan satuan CGS-nya itu adalah sentimeter. Kemudian ada waktu dengan satuan MKS dan CGS-nya itu sama, yaitu sekon. Kemudian ada kuat arus dengan satuan MKS-nya itu adalah ampere. Kemudian satuan CGS-nya itu adalah stat ampere. Nah, kemudian ada suhu dengan satuan MKS dan satuan CGS-nya itu sama, yaitu Kelvin. Begitupun dengan intensitas cahaya, dengan satuan MKS dan CGS-nya itu sama, yaitu kandela. Kemudian yang terakhir ada jumlah zat dengan satuan MKS-nya kilomol dan satuan CGS-nya itu adalah kilomol. Maksudnya mol, seperti itu. Nah, sekarang satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Nah, satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contohnya itu, di sini ada depa. Depa ini adalah ukuran dari kedua ujung tangan, seperti contoh gambar pada anak kecil yang sedang membentangkan tangannya. Seperti ini, itu depa. Kemudian yang kedua ada hasta. Hasta itu adalah ukuran dari siku sampai ujung jari tengah, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ada jengkal dengan ukuran dari kelingking sampai ibu jari. Itu. Nah, kemudian yang terakhir ada langkah, gitu kan. Langkah itu adalah ukuran dari kaki kiri sampai kaki kanan, seperti itu. Nah, kenapa katanya satuan ini dikatakan tidak baku? Nah, karena tidak semua orang memiliki ukuran depa, hasta, jengkal, dan langkah yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui tentang besaran dan satuan itu seperti apa, sekarang kita bahas tentang dimensi. Nah, apa dimensi itu? Dimensi adalah bentuk penulisan besaran yang menggunakan lambang satuan besaran pokok. Dengan kata lain, merupakan cara menunjukkan besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya. Nah, ciri-cirinya itu terdapat lambang besaran pokok yang diapit oleh kurung siku. Seperti contoh tabel di bawah ini ya, tabel besaran dimensi. Di sini ada besaran panjang dengan dimensinya L, kemudian di sini ada massa dengan dimensinya M, kemudian ada waktu dengan dimensinya itu T, kemudian ada suhu dengan dimensinya theta, kemudian yang kelima ada kuat arus dengan dimensinya itu I, kemudian ada intensitas cahaya dengan dimensinya itu J, kemudian ada jumlah zat dengan dimensinya itu N. Seperti itu. Nah, kalian bisa mencari dimensi itu dari suatu besaran lain dengan cara mengerjakan seperti perhitungan biasa. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Di sini ada besaran luas. Besaran luas ini kan dia memiliki lambang satuannya itu meter persegi ya. Nah, dengan rumus luas itu adalah kan
panjang dikali lebar. Panjang itu kan tadi dimensinya itu adalah L. Kemudian lebar juga merupakan besaran dari panjang, maka lebar memiliki dimensi L. Nah, didapat dimensinya L dikali L sama dengan L kuadrat. Nah, seperti itu. Begitupun juga volume gitu. Volume juga kan memiliki satuan meter kubik. Nah, rumus dari volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Dengan lebar dan tinggi itu merupakan besaran dari panjang, maka dimensi dari lebar dan tinggi itu adalah L. Didapatlah dimensinya L dikali L dikali L sama dengan L pangkat 3, seperti itu. Nah, di sini Ibu sediakan ada kecepatan dan percepatan. Barangkali dari kalian ada yang mau menjawab? Silakan, ada yang mau menjawab? Dimensi dari kecepatan? Ada? Kalau tidak ada, tidak apa-apa, Ibu jawab ya. Dari kecepatan itu dimensinya. Kan rumus dari kecepatan itu adalah jarak per waktu, di mana jarak itu dimensinya adalah L. Kenapa? Karena jarak merupakan besaran dari panjang, seperti itu. Kemudian waktu itu dimensinya T. Maka didapat dimensi dari kecepatan itu L per T atau LT pangkat min 1, seperti itu. Nah, di sini ada percepatan. Barangkali dari kalian ada yang mau menjawab? Ada, Bu. Silakan, boleh. Nah, kalau untuk yang percepatan, kan rumusnya delta V per delta T. Nah, dimensi dari itu L per T. Nah, si T yang di kecepatan itu dikeatasin jadi T-nya jadi pangkat min. Jadi hasilnya L per T pangkat 2. Atau L kali T pangkat min 2. Ya, baik. Terima kasih, Rahma, yang telah menjawab. Ya, betul ya jawabannya. Rumus dari percepatan itu kan delta V per delta T, di mana tadi kan kecepatan sudah kita dapatkan ya dimensinya, yaitu L per T. Nah, dimensi dari T itu kan tadi T. Nah, didapatlah dimensinya. Kita gabungkan tadi yang T-nya, gitu. Jadi didapat dimensi dari percepatan itu sama dengan L per T pangkat 2. Seperti itu. Sampai di sini paham kan? Nah, di sini ada contoh-contoh yang lainnya, contoh dimensi-dimensi lainnya dari besaran-besaran yang tadi sudah kita pelajari ya. Ada gaya, usaha, daya, energi kinetik, energi potensial, momentum, juga tekanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang alat ukur. Nah, alat ukur itu sering kali digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti penggaris, jam, stopwatch, timbangan, atau termometer. Nah, benda-benda tersebut juga dapat memudahkan kita dalam melakukan pengukuran. Nah, pada zaman dahulu belum ada yang namanya penggaris, jam, stopwatch, timbangan, dan termometer, serta beraneka macam alat pengukuran lainnya. Jadi, bagaimana orang pada zaman dahulu itu mengukur sesuatu? Nah, pada zaman Mesir kuno, orang-orang mengukur panjang dengan menggunakan tangannya, dari jari, bahkan seluruh lengannya. Nah, agar panjang pengukuran tersebut dapat sama, maka acuan panjang itu diambil berdasarkan panjang tangan Fir'aun pada masa itu. Nah, coba kita balik ke materi sebelumnya, yaitu tentang satuan tabaku. Contoh dari satuan tabaku itu kan tadi ada depah, hasta, jengkal, dan langkah. Nah, itu juga merupakan contoh pengukuran yang digunakan oleh orang terdahulu. Seperti itu. Sekarang kita bahas tentang pengertiannya. Alat ukur itu sendiri kan memiliki definisi sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Nah, berbagai macam alat ukur itu memiliki tingkat ketelitian tertentu. Nah, hal ini bergantung pada skala terkecil alat ukur tersebut. Jadi, semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur tersebut.
Nah, ada beberapa contoh alat ukur sesuai dengan besarannya. Yang pertama, menurut alat ukur panjang, contohnya yang pertama ada mistar. Mistar ini kan sering kalian gunakan ya di sekolah, jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan alat ukur ini. Nah, alat ukur ini memiliki skala terkecil, yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Nah, pada setiap alat ukur itu pasti memiliki keterbatasan dalam menyatakan nilai yang terukur. Nah, yang biasanya itu disebut dengan ketelitian. Nah, pada penggaris memiliki ketelitian sebesar 0,5 mm atau setengah dari skala terkecilnya. Nah, ketika menggunakan mistar atau penggaris, arah pandangan mata pengamat itu harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan objek yang diukur. Nah, dengan cara itu dapat memberikan hasil yang akurat dan meminimalisir kesalahan pengukuran atau sering kita sebut dengan paralaks. Nah, paralaks itu sendiri ialah kesalahan yang terjadi ketika membaca skala alat ukur karena arah pandang pengamat itu tidak tegak lurus dengan skala pada mistar dan objek yang diukur. Nah, untuk pengukuran menggunakan penggaris ya kalian juga pasti sudah pada bisa ya, karena penggaris ini tidak asing untuk kalian, yang sering kalian gunakan juga selama kalian sekolah dari SD bahkan sampai kuliah, bahkan mungkin sampai kerja seperti itu. Nah, alat ukur yang kedua ada jangka sorong. Di sini Ibu sudah menyediakan sebuah video tentang jangka sorong, silahkan kalian amati, kalian pahami video tersebut. Sebentar. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong atau biasa disebut vernier caliper adalah salah satu alat pengukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni mengukur ketebalan komponen, diameter dalam, dan ke dalam suatu celah. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama kita kenali dulu bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari 2 skala, yang pertama skala utama. Skala utama terletak pada bagian jangka sorong yang tetap. Sementara skala lainnya adalah skala vernier yang terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Apa bedanya skala utama dan skala vernier? Secara lebih mudah, skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran. Sementara skala vernier digunakan untuk menentukan nilai desimalnya. Jadi apabila digabungkan, akan menghasilkan hasil pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit di belakang koma. Bagian lain dari jangka sorong adalah rahang atas. Fungsinya sebagai media pengukuran lebar celah atau lubang silinder. Lalu ada rahang bawah untuk mengukur ketebalan. Dan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah. Lalu bagaimana cara pakainya? Untuk menggunakan jangka sorong sebenarnya mudah sekali. Pertama tentukan jenis komponen yang ingin Anda ukur. Gunakan rahang bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter komponen seperti diameter poros atau diameter piston. Caranya, jepitkan kedua rahang bawah pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan rahang atas untuk mengukur lebar celah atau lubang silinder seperti diameter blok silinder atau lainnya. Caranya, selipkan kedua rahang atas pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah seperti kedalaman thread ban atau ketebalan kampas rem. Caranya, masukkan tangkai ukur pada celah yang akan diukur. Geser skala vernier hingga tangkai menyentuh dasar celah. Pastikan posisinya simetris. Setelah itu, kencangkan pengunci skala vernier untuk mengunci skala vernier agar tidak bergeser. Terakhir, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, pertama cari nilai skala utamanya. Caranya, cari garis terakhir pada skala utama yang telah dilewati garis 0 pada skala vernier. Lalu catat hasilnya.
Kemudian cari nilai desimalnya. Caranya cari garis yang paling lurus antara skala vernier dengan skala utama. Garis itulah yang jadi acuan nilai desimal. Terakhir, tambahkan nilai kasar dengan nilai desimalnya. Maka Anda akan mendapatkan hasil pengukuran akhirnya. Agar lebih paham, saya akan memberikan beberapa contoh pembacaan hasil pengukuran jangka sorong. Bagaimana? Apa Anda sudah paham? Ternyata jangka sorong itu mudah digunakan bukan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nah, sudah ya. Sekarang kita kembali ke materi. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati video tentang jangka sorong ya, sampai ke bagaimana itu hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, kita ulas video yang kita lihat barusan. Jadi kegunaan jangka sorong itu untuk apa saja? Yang pertama, untuk mengukur ketebalan komponen. Yang kedua, untuk mengukur diameter dalam. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur kedalaman suatu celah. Kemudian dalam jangka sorong ini juga terdapat 2 skala. Apa saja tadi? Ada skala utama dan skala vernier atau sering kita sebut dengan skala Nonius. Nah, supaya kalian bisa lebih paham tentang hasil pengukuran dari jangka sorong itu, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh soal dari hasil pengukuran jangka sorong. Barangkali ada yang mau menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Boleh. Skala utamanya yang dilewati angka 0 itu 1,1 cm atau setara dengan 11 mm. Dan skala Noniusnya yaitu garis yang berhimpit pada angka 7 dikalikan dengan skala terkecilnya atau angka ketelitiannya yaitu 0,1. Jadi 0,7 mm ditambah dengan sebelah yang tadi skala utamanya jadi 1,17 cm. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari Siti Farha yang sudah menjawab. Betul ya jawabannya. Jadi, skala utamanya itu kan yang dilewati oleh angka 0 itu ada angka 1,1 cm atau setara dengan 11 mm gitu. Kemudian skala Nonius, skala yang berhimpit dengan skala utama yaitu angka berapa? Ada angka 7 di situ ya yang dibulati. Nah, angka 7 ini itu dikalikan dengan ketelitian jangka sorong tersebut, yaitu sebesar 0,1. Maka skala Noniusnya 7 dikali 0,1 sama dengan 0,7 mm. Didapatlah hasil pengukurannya 11 mm ditambah 0,7 mm sama dengan 11,7 mm atau setara dengan 1,17 cm. Seperti itu. Betul ya tadi jawabannya? Sekarang kita yang ketiga, itu ada alat ukur mikrometer sekrup. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur objek yang memiliki ukuran kecil dan tipis, gitu. Misalnya seperti diameter kawat dan ketebalan plat. Nah, Ibu juga di sini sudah menyiapkan video tentang mikrometer sekrup. Silakan kalian pahami kembali, gitu, dan kalian simak. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala Nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi.
Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala nonius. Skala nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Sudah ya, kita kembali ke materi kita. Nah, jadi menurut video yang kita simak barusan, bagian-bagian mikrometer sekrup itu tadi apa aja gitu. Menurut video yang tadi, yang pertama itu kan tadi ada frame, yang kedua ada skala utama, yang ketiga ada skala nonius, yang keempat ada anvil, yang kelima ada spindle, yang keenam ada timbel, dan yang ketujuh ada ratchet. Nah, agar kalian bisa lebih paham tentang cara mengukur benda menggunakan alat ukur ini, coba kalian jawab contoh soal yang sudah Ibu sediakan. Ada yang mau menjawab? Ada, Bu. Silakan, boleh. Skala utamanya itu 8,5 mm. Nah, kalau skala noniusnya 40 dikali yang 0,01 jadi 0,4 mm. Nah, jadi hasil pengukurannya itu tinggal ditambahkan saja jumlah skala utama dan skala noniusnya. 8,5 ditambah 0,4 mm sama dengan 8,9 mm. Itu, Bu. Baik. Terima kasih Sri Rahma yang sudah menjawab. Betul ya jawabannya? Jadi, skala utama yang dilewati oleh skala nonius itu kan ada 8,5 mm. Kalian tinggal lihat saja garisnya yang dilewatinya. Kemudian skala noniusnya yaitu skala yang segaris dengan skala utama, yaitu ada angka 40. Setelah itu dikalikan dengan skala terkecilnya. Nah, skala terkecil dari mikrometer sekrup ini kan 0,01, maka langsung saja dikalikan, didapat hasilnya, yaitu 0,4 mm. Nah,
Jadi hasil pengukurannya itu 8,5 mm ditambah 0,4 mm itu sama dengan 8,9 mm. Nah, sejauh ini cukup paham ya? Ibu, Boleh. Ibu katanya ada yang mau masuk, belum di ACC. Oh iya, sebentar. Sudah ya? Sudah di ACC, sekarang kita mulai lagi. Kita back. Nah, tadi kita sudah membahas tentang cara pengukuran dari mikrometer sekrup dan jangka sorong. Sekarang kita lanjut ke alat ukur selanjutnya. Nah, alat ukur selanjutnya itu ada alat ukur massa. Nah, alat ukur massa ini, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah alat ukur neraca. Nah, berdasarkan cara kerjanya dan ketelitiannya, neraca itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada neraca digital. Nah, neraca digital ini neraca yang bekerja dengan sistem elektronik. Nah, tingkat ketelitiannya itu hingga 0,001 gram, seperti itu. Nah, neraca ini biasanya digunakan di supermarket ya, gitu. Nah, di pasar juga sebenarnya ada yang menggunakan, tapi hanya beberapa saja. Kemudian yang kedua ada neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitiannya hingga 0,01 gram, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada neraca Samalengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitiannya mencapai 1 mg atau 0,01 gram, seperti itu. Nah, kita lanjut ke alat ukur yang terakhir, yaitu alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu ini memiliki satuan internasional untuk waktu, yaitu detik atau sekon. Nah, untuk 1 sekon standar itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali gitu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain ada jam matahari, jam dinding, arloji, gitu. Kemudian ada stopwatch juga, seperti itu. Nah, sudah habis ya ternyata materi kita pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Silahkan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Maaf Boleh. juga on cam. Gak apa-apa. Jadi kesimpulannya yaitu besaran yaitu suatu yang dapat diukur dan dapat juga dinyatakan dengan angka dan nilai dan memiliki satuan. Ya. Dari konsep tersebut, besaran dan satuan juga mempunyai keterkaitan, sedangkan satuan diartikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Mungkin begitu, Bu, menurut yang saya amati dari pembelajaran hari ini, Bu. Baik, terima kasih, Saudara Ihsan. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Kalau begitu, kesimpulan dari Ibu, baik besaran, satuan, dimensi, pengukuran, nah itu juga merupakan hal dasar yang kalian pahami saat kalian mempelajari ilmu fisika. Nah, karena itu semua pun sangat membantu kehidupan kalian nanti ke depannya, yang tanpa kalian sadari materi hari ini pun sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita dapat mengaplikasikannya dalam setiap kegiatan kita. Seperti itu. Nah, tidak lupa, Ibu ada oleh-oleh untuk kalian ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan suatu tugas untuk kalian. Nah, tugas ini tugas kelompok ya. Jadi,
jadi kelompoknya itu kalian bagi menjadi 5 kelompok, orangnya itu terserah mau siapa saja gitu. Kalian yang pilih sendiri. Nah, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Satu kelompok cukup 1 file saja. Seperti itu. Nah, di sini kan Ibu tugasnya itu tentang LKS percobaan alat ukur gitu. Di sini kalian mengukur buku, kertas HPS, kelereng, uang logam. Ya. Nah, jangan khawatir, Ibu sudah menyiapkan simulator-simulatornya, ada simulator penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kalian tinggal ikuti saja langkah-langkahnya, kemudian kalian isi langkah pengamatannya, gitu ya. Kemudian kalian isi juga kesimpulannya, seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah cukup Bu. Alhamdulillah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk kelompoknya, kalian pilih saja sendiri orang-orang yang mau siapa saja. Seperti itu, Ibu tidak akan memaksakan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.